Sehat Mas, sehat. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan. Iya Mas. Kulo niku kelahiran Banyuwangi Mas. Oh, kelahiran Banyuwangi. Banyuwangi ini pundi? Srono. Oh, Serono. Nggih, Iya. Serono nih? Srono ini teng Suwaluh, jenengan di dusun Mas. Aku ning dusun Oh, Mas. berarti Osing. Boten Jawi kulo. Oh, nggih, kula Ngawi. Nggih. Lah niki wau kulo diparani pasukan Iclik Banyuwangi Mas. Oh, nggih. Nah, pasukan Iclik itu insya Allah seluruh Indonesia ada. Jadi Nggih. pasukan Iclik itu ada koril-korilnya kayak di Banyuwangi, di Surabaya, Mojokerto, seperti itu. Nggih. Wau enten mriki. Nggih. Pasukan Iclik Banyuwangi teng mriki wau enten lari gangsal. Oh, nggih, nggih, Nah, nggih, nggih, nggih. kebetulan Mas, nggih ngapunten. Nggih, siap. Ngapunten. Kalau untuk di daerah Banyuwangi, Nggih. pokoknya Srono, Genteng, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, Nggih. tahun 2001 99. Nggih. Ning kono iwakku wis ora enak, Mas. Nggih. Kula nak teng mriku teng Glenmore, pondok. Nggih. Teng pondok kula. Ya, makanya kula hijrah ke Bali tahun 2001. Oh, di Bali. Nggih, 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 nggih. Nggih, akhirnya terus di Bali. Terakhir, saya 10 tahun terakhir kerja teng Freeport Mas, teng Papua kali teng LNG Tangguh kula, pengeboran minyak. Oh, siap. Damel teng mriku. Kula namung konten kreator ngene iki. Nggih mboten, maksudnya kula kan dangu nggih. Nggih dangu. Lah mboten salah lah jenengan mboten salah kula sempet DM jenengan lah, mboten salah. Oh, teng pun di Instagram napa TikTok? Teng TikTok. Oh, nggih, 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 nggih. karena kan kula riyen ngeten. Lah wow lari-lari sanjang. Nggih. Anu tat nopo? Mosok sampean gak ngerti napa? Nggih ngapunten. Masa lalu nih sampean ini tibane kan lari melik. Oh, nggih, melik. Serono. Melik iku Mas. Tuwek-tuwekane golongane Agus, golongane Dopi, golongane arek-arek kuwi. Ya insyaallah kali kula tepang sedanten. Oh, nggih, kula mboten nate medal mari nak teng mriku. Teng mriki pun mboten nate medal nggih. Nggih, mangkane wau kan lari-lari mriki, lari-lari mriki. Nggih. Saestu to, lho kula niku mboten nate naik ring lho Mas, jujur. Kula naik ring kemarin di Ponorogo. Nggih. Itu pun karena saya punya karyawan almarhum Mas Heru Tito Malang. Oh, nggih, nggih. Meninggal waktu tinju Mas di HSS, Oliwi. Meninggal. Nggih. Nah, ketika meninggal beliau itu sebelum meninggal kan Pak pokoknya Bapak nanti harus naik ring Pak sesekali. Wus. Nah, akhirnya kulo niku sering ngimpi, akhirnya kulo mboten kuat. Nggih. Pas kulo ngonten dilalai waktu itu bos muda nyari lawan yang nggak pernah tanding, akhirnya kulo mlebet. Akhirnya mlebet. Diingi Mas, Nggih, pripun? Monggo. diingi ketika enek ontran-ontran kuwi metu. Nggih. Demi Allah gak ono rasa piye-piye langsung tak stit. Wis gak mikir apa-apa langsung tak stit ngono ae wis. Nggih. Nah, tiba nomor ini, tiba nomor ini aku ditelepon apa ya? Golongannya anu lah ya, rencang-rencang lah ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau rencang-rencang kan insya Allah tahu saya lah. Kalau saya jujur nggak ada niat pansos, nggak ada. Bagi saya kalau itu hati nurani ya saya budal. Ya, tapi niku sias to. Sias mboten. Yos, insya Allah sih Yos. Kalian jenengan. Nggih, insya Allah sih Yos. Nggih, mengki kula tak tumut mriko. Soalnya kan kula nggih kalih Mas Andi kan nggih celak. Pan Nggih, jabrik niku lho. Dewi Nggih, kan Mas Andi Jabrik. main teng Ngawi biasane ngopine ngene Pak Embut niku. Kalih rencang-rencang Ngawi nggih sae. Wingi kula sing damel video klipe wedang bubuk niku kula ya. Nggih. Kalih lek dalan niku. Niku nggak sponsore kan Bos Jabrik niku. Nggih, Teng kula- Sasana Krida. Nggih syuting nggih tinju kok niku. Oh, kalau dia ini munggah nggih, sing beto anu Bojabrik, sing Oh. beto kula Bojabrik waktu naik. Oh lah ya. Mungkin. Dek dalu niku kula nggih sempet kula kinten nggih enten Paris Fernandes niku kan kula nggih cerak. Kula timpun apa nek acara tinju malah enggak tahu. Lek aku masih Surabaya ini katanya gitu. Mampir sini lek enggak aku mau ke Jakarta besok 2 hari Jakarta nanti pulang ke sini gitu ke Surabaya gitu katanya. Nggih. Yang Nggih, penyelenggara siapa? intinya pokoknya insya Allah naik Mas, insya Allah naik. Kalau pun kalau tadi kan kemarin saya live sama penata tanding Pak Teke. Nggih. Nah,
pas saya live alhamdulillah jadi teman-teman itu semuanya pokoknya kan kita ini diambil suara terbanyak toh Mas. Oh, Nah, kalau memang dari teman-teman itu oke, misalnya Ustadz sampai itu, kalau dari penata tanding sampun siap, istilahnya saya mewakili jenengan pun fix ya. Tinggal dari sisi iku lanang tenan apa bir ontran-ontran tok gitu loh. Pasti ngoten. Nggih, siap kula matur suwun sanget. Kula matur suwun sanget Pak Ustadz niki. Masya Allah. Lah, Oke, makanya- saat niki di mana? Kalau Bali Mas, Berarti niki di Bali. Bali. Oh, di Bali. Ya Makanya udah, kan ngeten, ada beberapa hal Mas yo. Dalam artian kalau kan ngikutin jenengan sudah lama ngikutin dalam artian ya namanya kita ini empuk Mas, melakukan guru-guru hati ya sih Mas. Ngono ae lah. nggih, siap. Perjalanan hidup sampean mungkin kurang lebih sama. Orang saya sendiri juga terlahir bukan dari orang yang mampu. Nggih, sami. Sampai aku jujur Mas merantau ke Bali itu karena wong tuaku ra iso biaya aku sekolah Mas. Akhirnya aku merantau ning Bali, suwe ning Bali. Alhamdulillah akhirnya ambek Gusti Allah dikai dalan. Aku memang kecil ning pondok Mas. Aku ning pondok kayak cilik sampai madrasah sampai SMP. Cuman waktu merantau ning Bali salah jalur Mas. Salah jalur. Akhirnya ya wis aku ya jenenge kenakalan remaja ya jadi wis. Silares. Siap. Saiki yo ngisi-ngisi pengajian Mas, tapi yo ning desa-desa wae lah ibu-ibu ning lapangan. Tapi di Bali. Teng Sumatera Mas. Kalau saya area Sumatera tempat saya dakwah itu. Malah Sumatera. Jambi, Palembang. Dari Bali terbang ke Sumatera gitu. Nggih. Keren ya. Biasanya betul mobil piyambak Mas Niko, betul Niko. Sami kali gak ada jenengan ya. Oh, cumi-cumi darat. Nah, Niku sudah menemani saya ke Jambi, Palembang, terus Padang untuk dakwah. Alhamdulillah. Itu. Nah, kula nak pengajian biasanya kali Gus kula kali gurune niku paling nggih selawatan ngoten niku. Sering penting Banyuwangi. Tenglen Kalau ngaji tiang dalan Mas ora soalnya ngaji niate kula tumut mawon gandul sarunge ustad ya oke. kalau namung ngaji sak iso-isone mawon lah. Kalau memang ada manfaatnya nggih monggo. Kalau namung berpikir terus pundi nggih Mas. Saya itu sedikit cerita ya Mas ya, sedikit cerita. Monggo. Saya itu dari kecil lahir kan ditinggal orang tua saya. Jadi saya dibesarkan oleh seseorang yang di Banyuwangi. Jadi yang membesarkan saya itu bukan ibu kandung saya atau ayah kandung. Jadi di situ hidup saya itu dari kecil dibully terus Mas. Yos, anak haram lah, anak wong kiri lah, anak wong melarat lah kayak gitu-gitu. Nah dari situ saya dalam hati itu gini, ya Allah jadikan aku orang yang kaya. Jadi dulu saya itu pengennya pokoknya aku jadi wong sugih. Amin. Kenapa? Biar aku bisa membantu orang-orang yang merendahkan saya. Itu aja dulu. Nah, alhamdulillah Mas, Allah itu memang makanya kuasa Allah itu begitu dahsyat. Ketika jenengan kok disakiti, jenengan dizolimi, sampean nggak usah ngomong aku pegel, nggak usah. Sampean cukup, ya Allah, aku ikhlas kalau memang ini kehendakmu, ini takdirmu, pasti ada kebaikan di balik semua yang saya terima hari ini. Masya Allah. Amin. Sampean pasrah, sampean ikhlas kali Gusti Allah. Insya Allah Mas, niku mungkin dalani sampean pun, sampean sampean rasake dhewe. Ngoten. Makanya pun kalau niku lak ngomongke masalah urip Mas, makanya ketika sampean disenggol, ya Allah Mas, lillahi ta'ala Mas. Aku sampai ndingin ada yang komen gini. Tak biayai. Kalau sampai ngeten, kalau bukannya sombong, bukan saya nggak butuh uang, bukan. Kalaupun saya naik ke ring, ini bukan perkara uang. Ini perkara hati. Gitu loh. Bagi saya mungkin ada ikatan yang saya nggak bisa jelaskan. Wis pokoknya aku nganggep sampean ya wis dulurku ngono ya. Meskipun aku gak kenal sama sampean ya. Dari awal sampean nggak usah cerita dari awalnya sampean seperti apa, sampean cik kuru, rambutnya cik gondrong dan sebagainya. Saya kan wis glowing jenengan kan ngoten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan ngoten. Intinya sampean tetap jadi wong sing apik Mas, rezekine sampean itu dibuka lantaran anak-anak yatim sing setiap saat ndonga kanggo sampean.
Pun Alhamdulillah. Nggih. Nggih niku setiap bulan setiap tanggal 1 itu insya Allah saya menjalankan amanat dari anak-anak Ijrik itu setiap tanggal 1 santunan anak yatim di seluruh kota. Kemarin dimulai dari Ngawi, alhamdulillah dari Ngawi sudah, Madiun, Mojokerto, Surabaya, Solo, Karanganyar, bulan kemarin dari Semarang. Insya Allah bulan 1 besok itu di Kudus. Kalau nggak di Kudus ya Magetan. Oke. Gitu. Makanya kan itulah Mas. Kadang itu kan apa ya? Kalau mikirnya ngeten mawon lah. Orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik. Oke. Orang ikhlas pasti akan dipertemukan dengan orang ikhlas. Oke. Amin. Orang sabar pasti dipertemukan orang sabar. Ya, amin. Nah, Ya, tapi kita kan ngikutin itu Mas. Kanjeng Nabi itu sabar toh Mas? Sabar. sabar. Tapi sahabatnya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi di OT, sahabatnya ngangkat pedang Mas. Nah, jadi jenengan mudah-mudahan dapat saudara, dapat teman yang benar-benar kepingin jadi saudaranya sampean lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Amin. Itu aja, sing belum ngejak sampean apik ngono ae lah intinya gitu. Amin. Amin Gilers. Tak niki malah tambah saudara kali Pak Ustadz. Alhamdulillah dipertemukan orang-orang yang soleh. Mungkin dados. Wah ini Bang Ari juga ini Bang Ari hadir nih Bang Ari nih Bang Ari. Oh, kula niku ndek wingi nggih kaget sak derenge mboten ngertos. Terus rencang-rencang niku ngirimi video. Sak dereng-derenge kan kula mboten nate tweet sama sekali toh, tapi kok niku nyebutnya inisial ngonten niku. Nggih, Bang Faisal, Mas Faisal. Nggih. Ya. Terus kula nggih meneng mawon mboten neko-neko lah. Ngonten mawon. Nggih. Lah kula ningali video-video ini jenengan basicnya ancen petinju Boten Mas, kalau petinju boten. Cuman mungkin biyen ya seneng gelut ning orkesan ngono ya Mas. anak muda. Nah, sekarang ya masih muda, masih ganteng ini kok ngin. Masih muda coba sampean tebak piro Mas? Aku kelahiran tahun piro jenengan cobi? Sampean ketinggalan niki 30, 29. Aku wis tuwa Mas. Aku kelahiran 85. Kelahiran 85 belum? 95. 85. 85 itu berarti Hampir 40. hah? Puh. Resepnya awet muda apa Pak Ustadz? Nggih, Resepnya awet muda apa Pak Ustadz? Masya Allah tak. Ini ngeten niku napa niku? Matur Mbah Nuwun napa ngoten niku? Kula boten semrep e. Boten nate ngeten-ngeten iki kula Mas. Oh, nggih. Niku orang-orang baik niku. Oh nggih. Napa jenengan tanglet napa resepe? Nggih, resepnya dados awet muda niku napa? Niki saestu kula sanjangi nggih. Nggih, saestu. Enten gangsal mon Mas. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Siap. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak perlu kita dengarkan. Siap. Jangan melihat sesuatu yang tidak perlu kita lihat. Siap. Jangan berbicara sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan. Siap. Jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Insya Allah awet muda sampai. Motivasi baru ini dari Pak Ustadz ini. Ya Allah. Niku mawon. Kadang kan yang bikin kita tua itu kita memikirkan segala sesuatu yang tidak penting untuk kita pikirkan. Jen. Kita memikirkan seseorang, contoh ya, kita memikirkan seseorang. Udah seseorang aja nggak mikirkan kita, ngapain kita pikirin mereka? Siap. Nah, terus orang lain tidak menghargai kita tetap harus menghargai mereka, gitu loh Mas. Harus. Wajar. Kalau untuk memikirkan jangan, tapi kalau untuk membalas mereka, balas mereka dengan sesuatu yang dibalik apa yang mereka lakukan. Contoh, mereka menyakiti, kita kasih sesuatu yang membuat mereka bahagia. Oke. Nah, pembalasan yang paling menyakitkan di hadapan Allah itu adalah ketika orang lain jahat, kita mampu memberikan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita. Alhamdulillah. Leres ndek wingi kula lakukan niku. Dong nggih. Nah, ketika itu terjadi, Mas. Ya, ketika itu terjadi, jangankan manusia, Mas. Nggih. Malaikat itu akan menyaksikan kebaikan yang kita lakukan, dia akan menyampaikan kepada Allah. Bahkan arsy Allah akan bergetar ketika jenengan ikhlas membantu orang lain.
Loh, kebaikan itu tidak perlu kita bicarakan, Mas. Kebaikan itu pasti dirasakan. Leres. Loh, kita ngomong ini, misalnya kita ngomong, aku baik, tapi orang lain tidak merasakan kebaikan yang kita lakukan. Lebih baik kita diam, tapi kita melakukan kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan dalam hati manusia ini pasti merasakan apa yang kita lakukan. Meskipun lisannya dia bilang enggak, tapi hatinya dia tahu. Itu aja. Jadi kita nggak usah mengharap orang lain untuk suka dengan kita. Nggak ada masalah, nggak ada urusannya itu. Yang penting kita berusaha untuk menyenangkan mereka. Itu tok wis Mas. Kalau jujur, kalau melampah Mas dari Sabang sampai Merauke, saya dari lulus mohon maaf saya SMP nggak lulus Mas. Mohon maaf saya SMP nggak lulus. Saya ngejar paket. Saya nguli jadi tukang cat, jadi tukang panggul di Bali. Makanya kalau sekarang keluarga saya ceritain, keluarga saya cuma bilang, sampean kok kuat? Saya cuma bilang satu hal, kalau ibu saja yang bukan melahirkan saya kuat merawat saya, kenapa saya harus nggak kuat ngejalanin hidup ini? Dia bilang, saya ngelakuin itu buat ibu biar bahagia. Makanya ketika sampean kepengen rezeki ini sampean lancar Mas, selama ibu sampean masih ada Mas. Jangankan duit Mas, gulunya sampean kayak wong kayak sampean, insya Allah ridho Mas. Niku mawon. Kalau wong tua ya dhewe ngomong ya Allah, anakku ben sukses. Nggak ada pembatas Mas, langsung tembus. Amin. Nggak ada doa yang paling tulus itu selain daripada ibu kita. Ibu makanya kalau jenengan lihat kan nggak enek Mas, wong sukses kuwi mau wong teko ya kecuali sukses turunan yo. Tapi lah sukses yang bener iki sampean bisa melihat lah Yusuf Hamka. Ya, orang-orang yang sukses semua dari orang-orang yang terpuruk Mas. Tapi kan nggak semua orang terpuruk bisa bangkit dari keterpurukan. Leres niku, betul niku. Nah, betul niku. Laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang bisa bangkit dari keterpurukan. Itu kalau dia bisa bangkit dari keterpurukan, insya Allah sukses. Tapi kalau dia selalu terpuruk Mas, ubanen, tuwek, kisut, randuwe popo, ngenes, stroke, mati Mas. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Dia sudah nggak ada motivasi buat hidup. Dia hanya memikirkan seseorang yang tidak pernah memikirkan dirinya. Akhirnya ya itu yang rugi diri kita sendiri. Ibadah nggak enek, megawe nggak enek, ikhtiar nggak enek. Tapi kalau nggih ngapunten loh Mas, intinya saya nggak niat menggurui, tapi sekedar kita sharing ya. Mudah-mudahan ini bisa buat teman-teman juga. Siap. Pasukan yang jenengan militan ya Mas. Yang di Bali itu DM saya. Tat, pokoknya besok di KFC ya jam 5 sore kita kumpul katanya loh. Iya wong-wong ya. Insya Allah Iclik iku udah ribuan. Alhamdulillah kita wadahi, kita buat kegiatan-kegiatan yang positif. Setiap Jumat itu kita mengadakan Jumat Berkah. Setiap tanggal 1 kita santunan ke anak yatim. Setiap 3 bulan sekali kita gathering. Terus tanggal 5 ini insya Allah anniversary yang 1 tahun Iclik Gang. Gitu Pak Ustadz. Makanya insya Allah Mas kita minta aja, intinya gini, saya tidak ada perasaan apapun dengan beliau ya, dengan beliau, tapi saya ingin memberikan hal yang positif buat beliau. Satu, menjaga lisannya ya, menjaga lisannya, tata keramanya, karena ya hidup itu bukan hanya untuk nyakitin orang lain Mas. Kita harus menyadarkan mereka. Ini loh Tat, maksudku kan saya kan nggak kenal beliau dan tidak pernah menyebut apapun tentang beliau. Beliau itu kalau saya niat jelek atau niat jahat, beliau itu dulu pernah WhatsApp ke saya bahwa bilang gini, ini disebutin nggak apa tetap takut saya. Kenapa? Ya itu WhatsApp ke saya gini, Mas. Mas, Mbak I itu apa kasar ke laki-laki? Saya bilangnya tidak Mas, dia baik, bilang gitu. Terus seminggu setelahnya dia WhatsApp lagi ke saya, Mas sepurane kalau aku ada salah, saya sudah nggak sama Mbak I lah. Terus penjelasan saya seperti ini, ya di Eman Mas, gini. Maksudnya tuh gini, kamu kan kepala rumah tangga.
kamu kan yang berkeluarga, apa kamu dan itu rumah tanggamu. Kenapa kamu cerita kepada orang lain gitu loh maksudku Tat. Itu sangat saya sayangkan sekali dan saya tidak pernah ngomong di publik sama sekali itu Tat. Tapi orang lain kayak ning sampean kan yo itu loh longor Mas. longor Maksudnya, gitu. lah kok itu rumah tanggamu, itu yang kamu harus jaga. Kok kamu malah curhat tentang rumah tanggamu ke saya, kan itu aneh Tat. Nah, itu salah satu kenapa saya benar-benar langsung secara refleks itu sebenarnya. Oke. Itu salah satunya itu. Itu aja. Maksudnya attitude. Kayak wong gak duwe ati gitu loh, Mas. Oke. Itu. Yes. Dan itu Mudah-mudahan. saya sabar meneng mawon kula. Gak Mboten apa-apa, Mas. neko-neko enten niku. Mending apa ya, Mas ya? Intinya sampean harus tak kasih 2 cerita ini, mudah-mudahan iso kayak motivasi. Ini juga cerita ini dari yai saya, yai sepuh saya yang membuat Mas. Dulu saya tuh sampai kepingin mati, Mas. Karena saya ya Allah, urip iku koyo wis di bir di ejeki arek. Lho saiki mohon maaf kalau saya pulang ke Banyuwangi, orang lihatnya kan Imaduddin saiki wis ngene, manajer di tambang bla 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 bla. Biyen waktu aku gak duwe apa-apa sampean piye? Masih enggak, ya kan? Tapi apa yang saya lakukan? Enggak, Mas. Lewat setiap mlebu kampung tak siapin ning mobil itu rokok selop-selopan. Endi sing nyai aku mbiyen? Tak kei rokok, Pak, sehat-sehat. Nah, Alhamdulillah. itulah hal yang harus kita lakukan. Itu. Kalau misalnya kita membalas keburukan yang dilakukan mereka dengan hal yang sama, apa bedanya awake dhewe ambek wonge? Leres. Niku mawon. Nah, aku biyen ngene Mas, sik cilik ya, waktu aku di pondok, aku nangis sama yai saya. Saya kan di pondok dari kecil, Mas. Nggih. Yai, kalau setiap hari kok dilokne wong ya yai, aku ki jarine anak haram, aku gak duwe wong tua, aku ditemu di tong sampah, kayak gitu, Mas. Yai saya cuman ngomong gini, "Leh Maduddin, Nabi Yusuf alaihissalam pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Sebelum dia ditemukan, lalu dia dijual. Setelah itu apa? Dia menjadi bendahara ya di istana yang begitu megah di Mesir. Nabi Musa alaihissalam dibuang oleh ibunya ke dalam sungai. Tujuannya apa? Allah yang mengarahkan ibunya untuk membuang ke sungai, akhirnya diselamatkan. Oleh siapa? Dibesarkan oleh istrinya Fir'aun. Nah, semua yang terjadi di dunia ini, Mas, apapun itu, pasti ada kebaikan buat kita. Makanya kita jangan sampai bersuuzon. Intinya sampean ikhlas, sampean sabar, wis kuncinya itu. Buktinya apa toh, Mas? Insya Allah ya mudah-mudahan jenengan akan lebih baik dalam hati ini. Noto hati. Nah, pedang yang hebat itu kan dibuatnya apa? Dibakar, ditempa, dibakar, ditempa, dibakar, ditempa. Sampai gepeng, sampai halus baru diasah, Mas. Setelah diasah baru jadi pedang yang hebat. Manusia juga sama. Kita ditempa dulu dengan masalah, dengan ujian, akhirnya kita bisa menjadi orang yang kuat. Ditempa dengan namanya penderitaan, akhirnya ketika kita ada di atas, yang kita pikirkan apa? Orang-orang miskin, orang-orang yang kita tolong. Ketika orang yang sudah dibentuk oleh alam seperti itu, insya Allah ditoto hati ini, pikirannya, Mas, yang penting awede podo-podo, ayo. Harta yang sesungguhnya yang kita bawa itu adalah harta yang kita sedekahkan. Nah, masalah dunia ditinggal jadi warisan. Harta yang kita makan bendino kita buang pagi hari ya jadi kotoran. Harus. Kita bawa nanti ya yang kita sedekahkan. Coba sampean kasih 1 bungkus buat anak yatim. Senyum mereka itu loh, Mas. Senyum mereka itu langsung lapor di Gusti Allah. Ya Allah, ini loh. Ada orang baik datang ke sini bawa 1 bungkus. Kebahagiaan orang-orang yang sedang membutuhkan, itulah yang diterima oleh Gusti Allah, Mas. Menolong orang itu ya orang yang benar-benar membutuhkan, itu benar-benar pahalanya luar biasa. Kalau matur nembah nuwun sangat lah, Mas, saged tepang ngeten iki, alhamdulillah. Kula sing matur suwun sanget. Nggih, sami-sami, sing penting jenengan sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kan kalau aku kemarin kan gini, Mas, teman-teman kan bilang pokoknya aku datang. Intinya sampean cukup di rumah berdoa. Ampun,
Intinya itu saja. Intinya apapun itu silahkan. Saya tidak ada niat apapun. Saya hanya setidaknya hati saya digerakkan oleh Allah untuk mewakili panjenengan. Itu aja. Amin amin. Niku. Ini berarti jenengan teng pundi Mas? Teng Ngawi. Nggih teng dalem piyambak niki teng griya piyambak ya berdua kalih rencang kula. Oh, nggih. Nggih. Berarti Rian sering wangsul Banyuwangi, Mas? Oke, dulu sering 1 minggu paling 2 kali gitu PPPP gitu. Kalau enggak di sana 2 hari sih. Enggak kerasan, Mas. Soalnya basone kan osing niku lho. Kula mboten saged ngobrol ya. Dadi kula mboten nate medal teng griya mawon ngoten niku. Nggih, iku adik kelasku waduh, Mas. Gitu, kula jenengan mau melampah kula terus kendel-kendel ning wit gedang. Jenengan pun makmu ya kathah kula terus kendel-kendel ning wit gedang. Ibuke paling ngedereng. Aduh, nggih, tapi nggih sampun. Sing penting tak niki pun dados sederek, mudah-mudahan kalau kula sih kepingine seduluran niku bukan hanya di dunia, Mas, tapi di akhirat dan mudah-mudahan seduluran ini dilandasi memang lillahi ta'ala karena Allah bukan karena apapun. Wonten mawon. Wonten mawon sih. Nggih sampun lah jenengan lajengi live kula ganggu jenengan mengke. Boten kula sing remen malan sampun kepanggih Pak Ustadz Imat panggilane Imat. Kula Imaduddin, Mas. Oh, nggih, siap Pak Tat, ngonten mawon. Alah mboten usah. Kula niki diceluk ustad sampai arek-arek ya ora ngerti wong kula niki namung tiang dalanan Mas ora mboten untuk meroket di Senen Pak Ustad di jana andalan kuwi. Mboten Mas. Kula saestu diceluk ustad niku kula malah ndredeg malah ora iso ngaji ya celuk ustad iki malah bingung malah. Nggih. Nggih Mas pokoknya kalau misalnya jenengan nanti saya di Bali Mas kebetulan di Bali enten lah gubuk teng dalam terus habis itu kalau di Banyuwangi ibu saya yang membesarkan saya itu masih di Banyuwangi Mas. Oh nggih. Kalau bapak sudah meninggal 2010 jadi tinggal ibu tapi kadang ibu juga ke Bali kadang juga ke ke Banyuwangi. Ya mudah-mudahan nanti silaturahmi kita benar-benar bisa ketemu bisa silaturahmi bareng. Dapat. Nggih, kali kula nyuwun izin Mas nanti kan tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bagikan kalau share mboten napa-napa nggih. Oh aman. Nggih, siap. Matur nuwun sanget kula. Kula sing matur nuwun sanget. Wong cilik iso mlebu ning live wong gedhe nggih kula niki. Kula mboten sami mawon. Nggih, pokoknya buat teman-teman buat pasukan Ijlik semua ya, intinya kita manusia saya cuma ingin berpesan satu, kalau sampean belum bisa meninggalkan maksiat nggak masalah, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat gitu loh. Sampean ya wis maksiate jalan terus, yang penting sholatnya coba tinggal gitu, paling nggak biar balance ngono loh, imbang. Jadi berumahnya cah Ustaz ngomong. Jadi malaikat iki lah sing sitok iki enek penggawean juga gitu kan, malaikat enten kali to mencatat amal baik amal buruk. Engko lak sampean amal buruk terus, engko sing amal baik ra duwe penggawean rek, ra nyatet apa-apa. Sampean kudu anu juga imbang wae imbang. Balance. Nggih. Lah orang iso salat yo melok-melok sedekah kaya Mas Febri ngono wis. Ngono ae. Pokoke melok-melok sedekah. Lah orang iso salat, paling enggak kan sedekah. Karena kan ini Mas, ibadah amal ibadah. Ya. Sing digawa kan amal kali ibadah. Lah gak iso beramal yo ibadah. Lah orang iso ibadah yo ngamalo. Nah, paling enggak salah satunya. Nggih. Semoga jenengan selalu jadi panutan buat teman-teman sedaya. Amin. Makasih Tat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.